Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatia Zara Sibuan dengan NIM 421115107 dari Prodi Pendidikan IPA 2021B. Di sini, saya akan menjelaskan bahasa baku dan bahasa non-baku. Baiklah, untuk topik yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa baku. Istilah bahasa baku ini telah dikenal oleh masyarakat luas. Namun, pengenalan istilah tidak menjamin bahwa mereka memahami secara komprehensif konsep dan makna dari istilah tersebut. Hal ini terbukti bahwa masih banyaknya orang ataupun masyarakat yang berpendapat bahwa bahasa baku sama dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang dipergunakan dalam situasi tidak sesuai pun dianggap sebagai bahasa baku. Makna kata baku sendiri tampaknya tidak dipahami secara benar, apalagi makna bahasa baku ini. Hal itu dapat disebabkan oleh keengganan orang ataupun masyarakat mencari makna dari istilah baku dan bahasa baku di dalam kamus umum ataupun kamus istilah linguistik. Bahasa baku adalah bahasa standar ataupun bahasa pokok yang kebenaran dan ketetapannya ini telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat, ataupun baku ataupun standar beranggapan adanya keseragaman. Bahasa Indonesia yang baku ini digunakan orang-orang terdidik serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Baiklah, untuk topik yang kedua mengenai ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Adapun ciri yang pertama, yaitu pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia baku. Yang mana artinya ini adalah pelafalannya harus relatif bebas dari ataupun sedikit diwarnai oleh bahasa daerah ataupun dialek. Ciri yang kedua, bentuk kata yang berawalan me dan ber ataupun yang lainnya sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku. Ini harus ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Ciri-ciri yang ketiga, konjungsi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku, yang mana ini juga harus ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Ciri yang keempat, partikel kah, lah, pun, ataupun bahagian morfologi bahasa Indonesia baku, ini juga harus ditulis secara tetap dan jelas di dalam sebuah kalimat. Ciri yang kelima, preposisi ataupun kata dengan sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia yang juga harus ditulis secara jelas dan tetap di dalam sebuah kalimat. Baiklah, untuk penjelasan topik ketiga yaitu mengenai fungsi bahasa Indonesia baku. Yang dimana bahasa Indonesia baku ini mempunyai 4 fungsi. Pertama, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai pemersatu. Artinya, bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi bahasa-bahasa kedaerahannya. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat. Dengan adanya bahasa Indonesia baku dapat mengatakan identitas kita. Yang ketiga, berfungsi sebagai penambah wibawa. Hal ini akan terlaksana jika dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku, dan juga akan terlaksana jika bahasa Indonesia baku ini dapat dipautkan dengan hasil teknologi baru dan unsur kebudayaan baru. Adapun fungsi yang keempat, yaitu bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan, yang dimana hal ini berguna bagi pemakainya dengan adanya norma ataupun kaidah yang dikodifikasikan secara jelas. Topik yang keempat yaitu konteks pemakaian bahasa Indonesia baku, yang dimana bahasa Indonesia baku ini dipakai dalam beberapa konteks. Yang pertama yaitu dalam komunikasi resmi. Artinya dalam surat menyurat resmi ataupun dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, ataupun peristilahan resmi. Yang kedua, dalam konteks wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan karya ilmiah yang berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Yang ketiga, dalam konteks
pembicaraan di depan umum, yaitu seperti ceramah, kuliah, ataupun khutbah. Konteks yang keempat, yaitu dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati. Contohnya itu seperti bicara kepada bawahan, atasan dengan bawahan di dalam kantor, kemudian siswa dan guru di dalam kelas ataupun di sekolah, kemudian guru dengan kepala sekolah di pertemuan-pertemuan resmi, dan yang terakhir seperti kita lihat mahasiswa dan dosen di ruang perkuliahan. Nah, setelah penjelasan mengenai konteks pemakaian bahasa baku, masuklah kita ke pembahasan ataupun penjelasan mengenai pengertian bahasa non-baku. Yang dimana bahasa non-baku adalah bahasa yang tidak menjadi pokok ataupun yang tidak menjadi dasar ukuran atau yang tidak menjadi standar. Yang dimana bahasa non-baku ini adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata ataupun ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa kita pakai ataupun mereka ini kurang berpendidikan dan yang biasa beraktivitas dalam lingkungan yang tidak resmi. Jadi, setiap orang yang menggunakan bahasa Indonesia baku ini adalah ragam bahasa Indonesia yang tidak menjadi pokok ataupun yang tidak menjadi dasar ukuran atau yang tidak menjadi standar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bahasa Indonesia non-baku. Adapun ciri yang pertama yaitu walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya seperti bahasa Indonesia baku berbicara yang memiliki bahasa Indonesia non-baku ngomong. Nah, kedua kata ini terkesan berbeda akan tetapi sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama memberikan pendapat. Adapun ciri yang kedua dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Contohnya seperti kata sedih dalam bahasa Indonesia baku diubah menjadi kata mengsedih ataupun itu digunakan dalam bahasa Indonesia non-baku. Ciri yang ketiga yaitu dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Contohnya seringkali kita dengar pada media sosial ataupun pada saat berbicara dengan teman, yaitu seperti pada kata healing, yang sebenarnya healing itu artinya penyembuhan, akan tetapi disalahartikan menjadi jalan-jalan. Ciri yang keempat yaitu digunakan pada situasi santai ataupun tidak resmi. Contohnya pada saat kita berbicara pada teman secara langsung ataupun via WhatsApp. Kemudian pada saat menulis buku diary ataupun pada saat yang lainnya. Yang kelima yaitu bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita berbicara dengan teman ataupun berbicara di rumah, di sekolah, di masyarakat ataupun di tempat lainnya. Baiklah, setelah penjelasan mengenai bahasa baku dan bahasa non-baku yang setelah saya jelaskan tadi, marilah kita menyimak contoh dari bahasa baku dan non-baku agar lebih mengerti. Contoh yang pertama yaitu bahasa baku abjad, bahasa non-bakunya abjad, memakai huruf T pada akhirannya. Yang kedua, bahasa baku aktivitas, bahasa non-bakunya aktivitas. Yang ketiga, bahasa baku bicara, bahasa non-bakunya ngomong. Yang keempat, bahasa baku uang, bahasa non-bakunya duit. Yang kelima, bahasa bakunya akhirat, bahasa non-bakunya akhirat. Yang keenam, bahasa baku apotek dan bahasa non-bakunya apotik. Yang ketujuh, bahasa baku atlet, bahasa baku non-bakunya atlet. Yang kedelapan, bahasa baku atmosfer, akan tetapi bahasa non-bakunya atmosfer. Yang kesembilan, bahasa baku baterai, bahasa non-bakunya baterai. Yang kesepuluh, bahasa baku cabai dan bahasa non-bakunya cabe. Yang ke-11, bahasa baku coklat dan bahasa non-bakunya coklat. Yang ke-12, bahasa baku efektif dan bahasa non-bakunya efektif. Nah, kesemua contoh ini memiliki pengucapan yang berbeda, kata yang berbeda akan tetapi memiliki arti yang sama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan penjelasan di atas bahwa jelas bahasa baku ini adalah ragam bahasa yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa non-baku yang biasa digunakan di lingkungan tidak resmi.
Nah, jika kata baku tolak ukurnya sesuai kesepakatan standar, maka kata tidak baku merupakan tolak ukur kata yang belum memenuhi kesepakatan standar dalam KBBI. Biasanya, kata tidak baku ini digunakan karena kebiasaan penuturan dalam pengucapan kata-kata yang dipengaruhi oleh dialek daerah ataupun kata serapan yang masih asing.